Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Evani Effendi dengan nomor induk mahasiswa 11026191121, kelas B, Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Operan conditioning. Operan conditioning atau perkembangan operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Classical conditioning. Proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Modifikasi teknik modeling merupakan prosedur di mana sebuah contoh perilaku tertentu diperlihatkan ke seseorang atau individu agar nantinya dapat menyebabkan individu tersebut melakukan perilaku yang sama. Nah, tentu saja di sini sesuatu yang dicontohkan atau perilaku yang dicontohkan itu adalah perilaku yang baik agar nantinya individu atau seseorang yang menirukan dapat meniru perilaku yang baik tersebut. Nah, setelah tadi kita sudah membahas terkait pengertian dari modifikasi perilaku dan juga teknik-teknik yang melandasinya, sekarang saya akan menjelaskan terkait implementasi teori classical conditioning, operant conditioning, dan modeling pada anak gangguan emosi dan perilaku. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan dari interferensi diadakannya modifikasi perilaku, yaitu untuk mengetahui proses perubahan tingkah laku pada anak berkebutuhan khusus, khususnya di sini adalah pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Ini adalah siswa kelas 4 SDLB yang mengalami gangguan emosi dan perilaku atau bisa disebut juga sebagai tunalaras. Nah, tapi apa sih sebenarnya tunalaras itu? Jadi, tunalaras adalah mereka yang mengalami hambatan dalam perkembangan aspek emosi, sosial atau keduanya, sehingga dalam berperilakunya cenderung menyimpang, tidak sesuai dengan usia dan tuntutan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Dengan melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara kepada orang tua Dani, guru dapat menyimpulkan bahwasanya Dani merupakan anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang membuatnya kesulitan untuk mengontrol emosi, sehingga Dani sangat mudah untuk marah, dan juga ketika sudah marah, Dani akan kesulitan untuk mengontrol dirinya sehingga ia cenderung akan melampiaskan emosinya dengan hal-hal negatif seperti memukul atau menyakiti orang-orang di sekitarnya, seperti teman, keluarga, bahkan gurunya sendiri, atau melempar barang-barang yang ada di sekitarnya untuk melampiaskan segala emosinya. Sebagai contoh, suatu hari ketika Dani baru pulang bermain bersama teman-temannya, Dani melihat kedua adiknya sedang asyik bermain di ruang keluarga. Dani yang melihat kedua adiknya sedang bermain, segera menghampiri dan betapa terkejutnya ia ketika melihat alat pelukis kesayangannya dimainkan oleh kedua adiknya. Melihat kejadian tersebut membuat Dani menjadi kesal dan marah dengan kedua adiknya. Ia pun segera memarahi kedua adiknya dan tanpa sadar ia memukul salah satu dari kedua adiknya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, membuat ibu Dani segera menenangkan anak-anaknya dan segera menghampiri Dani. Sang ibu berusaha untuk menenangkan Dani dan memberinya nasihat. Namun saat itu Dani masih belum bisa mengontrol emosinya, sehingga sang ibu segera membawa Dani ke dalam kamarnya untuk memberikan Dani waktu menenangkan diri. Selang beberapa waktu, Dani pun segera keluar dari kamarnya. Sang ibu meminta Dani untuk segera meminta maaf dan mengakui kesalahan atas apa yang telah dilakukannya kepada sang ibu dan kedua adiknya. Sang ibu memberikan contoh bagaimana cara meminta maaf yang benar secara langsung di depan Dani. Melihat hal tersebut membuat Dani menjadi terpengaruh dan Dani pun segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya dengan cara yang telah dicontohkan oleh ibunya. Setelah itu Dani pun mendapat pujian dari ibunya atas keberaniannya untuk meminta maaf secara langsung.